Kalau kemarin kita sudah melihat yang Max, Pro, dan sekarang versi Ultranya nih, Amazfit Cheetah 2 Ultra. Seperti biasa yang versi Ultra itu adalah versi maksimalnya ya, seperti yang sudah pernah tayang juga. Amazfit T-Rex 2 Ultra diameternya biasa besar-besar. Kalau saya boleh pilih smartwatch T-Rex 2 Ultra dengan Amazfit Cheetah 2 Ultra ini, saya lebih memilih Cheetah 2 Ultra ini. Karena desainnya yang terlihat lebih minimalis ya, tidak terlalu gahar banget. Walaupun memang kalau kita perhatikan dia masih cukup tebal dan besar. Walaupun terlihat minimalis, dia punya bezel di bagian case maupun di bagian back case menggunakan titanium nih materialnya, solid banget. Untuk bobotnya sendiri kalau saya lepas strap, saya timbang beratnya ini ada di 52,1 gram. Dengan full strap dia ada di 70 gram. Wow, ini di atas 50 gram ya, benar-benar berasa banget, solid. Dimensi layarnya juga ini terbilang sangat besar ya, di 1,5 inch ukurannya. Dengan material layar ini menggunakan sapphire glass, benar-benar mantap banget. Premium, case titanium, layar sapphire. Selain itu, smartwatch ini juga sudah menggunakan 5 ATM water resistant. Ini mantap banget buat kegiatan di perairan ya. Maksudnya seperti berenang, ini udah pasti bisa dipakai. Selain dia punya layarnya besar, resolusinya juga terbilang besar di 480 x 480 pixel dengan brightness peaknya ini sampai 3000 nits. Benar-benar mantap banget ya. Untuk kecerahan layar di outdoor udah nggak usah ditanya, mantap deh. Masih bisa terlihat dengan jelas untuk memakai fitur-fiturnya berkegiatan di outdoor, terutama untuk fitur-fitur olahraga ya. Ngomong-ngomong soal olahraga, smartwatch ini sudah dilengkapi dengan GPS ya, built-in GPS dengan dual band 6 satelit system. Juga menggunakan antena circular polarized untuk meningkatkan akurasi posisi. Langsung aja kita lihat nih untuk dia punya akurasi GPS. Saya redupin dikit. Kita lihat untuk di menu aktivitas, sepeda di outdoor atau berkegiatan di outdoor ya, kurang lebih. Ini saya pakai GPS dari bawaan smartwatch-nya. Bisa dilihat ini mantap banget. Untuk di tikungan-tikungan ini masih bisa terlihat cukup akurat ya, presisi gitu. Dan kalau saya perhatikan dia benar-benar jarang banget untuk keluar jalur dari lintas GPS-nya ini ya. Bisa dilihat hampir keluar jalur, ini masih bisa di dalam garis lintasnya. Dan kita lihat untuk di bagian tikungan-tikungannya lagi, di sini masih di dalam garis guys. Mantap sih ini ya, sesuai harga lah ya guys. Dan saya perhatikan ini banyak yang menilai akurasinya sudah mendekati smartwatch olahraga premium ya, seperti Garmin dan Coros. Untuk keunggulan fitur lainnya nih yang berhubungan dengan GPS, dia sudah ada map offline. Nah di sini ada yang namanya peta ya, dan dia punya peta ini benar-benar berwarna guys. Jadi nggak hanya hitam putih aja atau putih aja gitu ya. Dan tidak seperti smartwatch yang kemarin saja baru tayang, itu ada yang komen soal map offline ya di salah satu brand smartwatch itu. Menurut saya dia tidak ada yang namanya aplikasi ini loh, fiturnya di dalam smartwatch-nya. Jadi kita harus unduh ulang ya, atau mengunduh dari aplikasi dulu baru diinstal ke smartwatch. Bahkan itu pun hanya ada di mode olahraga guys. Menurut keyakinan saya, peta offline ya seperti ini, dia langsung terinstall di smartwatch-nya. Bahkan untuk Amazfit Bip Max saja yang harganya di bawah 2 juta itu sudah ada peta offline. Lalu masih di bagian peta atau GPS, dia ada fitur yang namanya Golf. Ini keren menurut saya. Dan satu hal untuk fitur Golf ini, ya kita harus unduh dulu dari aplikasinya Zep ya. Tapi dia sudah terinstall di smartwatch-nya langsung seperti ini. Lalu smartwatch ini juga sudah ada memori penyimpanan sebesar 64 GB. Ini telah terpakai ya, sisanya 55 GB karena terpakai oleh sistem dan beberapa fitur yang sudah saya download ya. Contohnya salah satu yang tadi saya pakai itu map offline maupun di fitur Golf itu menggunakan memori penyimpanan dari smartwatch-nya ya. Sensor fitur kesehatan seperti detak jantung atau heart rate dia bekerja secara dinamis ya, 24 jam nonstop. Tapi juga kita bisa atur dari aplikasinya, settingnya itu bisa kita atur mau 5 menit sekali atau beberapa menit sekali itu bisa. Ini menurut saya datanya cukup lengkap ya di sini ya yang bisa kita lihat. Kemudian juga ada SpO2, oksigen darah, sama seperti heart rate yang berjalan dinamis di background belakang. Lalu pengukuran sekali ketuk ini adalah menjalankan beberapa fitur sekaligus ya, sekali tap. Setahu saya 3 fitur sekaligus
sekaligus deh. Kemudian stress level juga sama seperti SpO2, dia berjalan dinamis di background belakang. Datanya ini mantep banget. Sleep data juga tersedia di sini, dan datanya menurut saya lebih lengkap lihat di aplikasinya Zepp ya. Fitur HRV juga tersedia. Ini biasanya saya pakai ketika waktu tidur malam hari, dia baru terhitung seperti ini nih. Lalu riwayat menstruasi untuk wanita juga ada, termometer ini untuk temperatur body ya, suhu tubuh kita atau suhu kulit. Lalu breathe, ini adalah fitur pernafasan. Untuk fitur olahraganya sendiri, dia sudah mendukung fitur yang namanya AI ya. Jadi untuk mengatur di bagian sistem, seperti deteksi latihan, ini kita bisa atur ya dengan menggunakan AI. Dia akan memulai otomatis. Kita bisa pilih jalan kaki dan yang lainnya nih, atau bersepeda di alam terbuka ya di outdoor. Ini bisa dengan sendirinya on atau harus tanpa masuk ke dalam mode sport lagi, kita aktifkan manual, ini bisa otomatis. Dan smartwatch ini juga pastinya sudah mendukung aplikasi pihak ketiga ya, seperti Strava dan yang lainnya. Dan untuk baterainya bagaimana nih kualitas baterainya ya? Baterai ini terbilang besar loh. Dengan kapasitas di 780 mAh, ini menjadi salah satu nilai jualnya ya. Selama pemakaian saya 1 harian, always on display saya aktifkan seharian. GPS juga saya pakai untuk berkegiatan di outdoor untuk tes ya. 1 hari turunnya cuma 10% aja. Gila, itu irit banget sih menurut saya. Dibandingkan smartwatch lain ya. Terutama yang kemarin juga sudah tayang, itu baterainya terbilang besar, tapi kualitasnya saya tes sama aja seperti yang lain. Kalau yang ini beda, Cheetah 2 Ultra. Menurut saya cukup irit. Ingat, dia punya always on display, ini tidak smart loh. Jadi dia benar-benar menyala terus sepanjang hari tanpa bisa off sendiri ya. Jadi ketika walaupun kita tidak pakai, dia akan tetap on, menyala terus seperti ini. Amazfit sendiri mengklaim dalam penggunaan normal bisa tahan sekitar 30 hari atau 1 bulan. Mantep banget. Untuk GPS dipakai terus menerus dengan akurasi tinggi, ini bisa tahan sampai 60 jam. Untuk ukurannya sendiri, saya ukur untuk di bagian tengah heart rate sensor, kita lihat ada di hampir 16 mm ya. Ini cukup lumayan bulky, bukan lumayan lagi, emang tebal dan bulky ya. Di bagian diameternya sendiri ini hampir 48 mm, lak-tulaknya 53 mm lebih, dengan strap lebarnya 22 mm. Jadi untuk strapnya sendiri menurut saya ini biasa aja. Di bagian quick release juga terlihat sama seperti smartwatch kebanyakan. Yang berbeda itu di bagian T-Rex 2 Ultra ya, dia punya strap modelnya beda sendiri tuh, keren deh. Dan kalau saya pakai di lengan saya yang kecil, ini tampilannya seperti ini guys. Memang sih kalau dibandingkan dengan T-Rex 2 Ultra, yang tadi saya bilang ya, ini cukup nyaman ketika dipakai untuk berolahraga atau sehari-hari gitu ya. Ini cukup masih nyaman karena beratnya ini di bawah 100 gram. Ditambah dengan strapnya yang modelnya cukup tipis, lentur, tidak panas banget ketika waktu dipakai berolahraga ataupun kegiatan sehari-hari. Ini mantap, dia ada bolong-bolongnya gini nih, jadi bisa menyalurkan udara gitu. Untuk konektivitas dia sudah ada WiFi yang pastinya ya, koneksinya Bluetooth juga sudah ada. Kemudian auto brightness dia pasti tersedia. Oh ya, hampir lupa, ini senternya guys. Ini center dia tersedia ya, seperti di Cheetah 2 Pro yang kemarin. Untuk mengaktifkannya cukup ditahan aja tombol yang kiri atas. Seperti ini, langsung menyala guys. Dan kita bisa atur tingkatan brightness-nya ya dengan tekan tombol lagi. Yang bagian kiri atas dia ada 3 level. Kemudian ini adalah untuk mengubah tampilan warna LED-nya seperti ini. Dan untuk mengakhirinya atau off, kita tekan dan tahan lagi. Kita masuk ke smart feature. Salah satu smart feature yang paling saya suka ada di bagian Bluetooth call. Bluetooth call ini saya tes untuk mengangkat telepon langsung dari WhatsApp call yang saya hubungkan ke smartphone iPhone 15. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya tanpa harus membuka smartphone lagi ya. Kemudian chat yang masuk pun kita lihat di sini bisa membaca, dia punya logo aplikasi ya, tampilannya jelas. Ada nama pengirim juga di sini. Kemudian di chat WhatsApp, kalau saya lihat ini bisa membaca banyak karakter pesan yang ditampilkan, tetapi dia tidak bisa untuk membalas pesan chat dari smartwatch-nya langsung. Kemudian remote kamera, saya tes ini menggunakan dari smartphone kita. Saya tap untuk smartwatch-nya sendiri, dia punya tangkapan layarnya ini cukup cepat, responsif, tanpa ada lagging. Kemudian kita bisa atur timer hanya menggunakan 3 detik aja, tidak bisa 5 detik. Lalu Find My Phone, ini juga bisa menggunakan dari smartwatch-nya langsung, tetapi yang saya tes dia hanya mengeluarkan getar saja, tidak ada suara bunyi. Lalu fitur pendukung lain seperti BioCharge, ini dia pasti tersedia ya. Dan kerennya BioCharge ini bisa membaca aktivitas kamu yang kamu lakukan ya, seperti berkegiatan outdoor ataupun berkegiatan olahraga lainnya.
Tapi ini saya tes di bagian sepeda ya, ini saya sengaja naik sepeda listrik, jadi nggak kebaca guys. Ini keren sih, jadi dia bisa tahu benar-benar persis ya. Kalau kita ngebohongin dia nggak mau kebaca gitu. Fitur outdoor lain seperti kompas dia udah pasti tersedia di sini. Smooth banget dan full screen. Kemudian altimeter, barometer juga tersedia. Kita bisa slide ke atas saja untuk mengubah tampilan. Fitur lain seperti kalender juga ada, modelnya tampilan bulanan, podcast, stopwatch, timer, pesan suara atau voice note ya. Ini juga tersedia di smartwatch Cheetah 2 Ultra. Dan sayangnya kalau saya perhatikan untuk UI tema dia hanya tersedia satu pilihan aja dan dia tidak bisa di double click ya, udah pasti ya. Double click dia tidak bisa menampilkan recent apps juga. Fungsi tombol yang di sebelah kiri ini untuk scroll ya, ke bawah ataupun ke atas seperti ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari smartwatch terbarunya Amazfit yaitu Cheetah 2 Ultra. Yang pertama kali saya lihat ini desainnya benar-benar terlihat premium tetapi agak besar ya. Maklum versi Ultra. Kemudian body case, ini materialnya juga cukup premium dari titanium, serta di bagian layar sudah menggunakan sapphire atau safir. Kemudian sudah menggunakan AMOLED pastinya dengan peak brightness 3000 nits yang cukup aman untuk berkegiatan di outdoor. Ini melihat layarnya mantap banget. Map offline ini juga sudah dilengkapi dengan warna ya. Memiliki penyimpanan memori 64 GB yang terbilang cukup besar. Baterainya ini juga besar serta awet kalau saya tes ya dalam satu harian. Kemudian built-in center fisik tinggal ditekan dan tahan di bagian tombol kiri atas. Lalu untuk dia punya GPS kualitasnya menurut saya ini udah cukup bagus. Sesuai dengan harga sih kalau menurut saya. Untuk harganya sendiri kalau saya lihat saat video ini tayang dia ada di bawah 10 juta ya. Atau tepatnya di 9 juta berapa gitu, nanti bisa cek aja linknya di deskripsi video. Setidaknya dia agak sedikit lebih murah daripada versinya Garmin seri Fenix 8 ya. Dan di dalam kemasan pembelian ini disertakan bonus strap model woven, jadi bisa diganti-ganti ketika kamu sedang ingin berolahraga menggunakan strap yang sangat amat ringan. Lebih ringan dari versi yang rubbernya ini, bisa pakai si tipe woven ini. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari smartwatch terbaru Amazfit Cheetah 2 Ultra yang udah saya gunakan. Ini kurang lebih seminggu lebih ya kalau nggak salah ya. Dan menurut saya untuk berkegiatan di outdoor yang suka adventure ini kepake banget sih. Bener-bener solid dan mantap GPS-nya. Thanks for watching, saya Freddy and see you next my video. Bye.